Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di materi epithermal. Ini adalah untuk ini bukunya akan saya share, dan buku ini memang dibuat oleh saya pribadi untuk umum. Kompilasi dari epithermal. Tugas kalian adalah nanti membaca, dan saya sampaikan beberapa hal, mungkin hanya sekitar 10 menit untuk bisa kalian semoga aja paham ya untuk epithermal ini. Oke. Epithermal. Di sini ada judul bawahnya, ada low sulfidation epithermal, intermediate sulfidation epithermal, high sulfidation epithermal. Jadi epithermal itu kita bagi 3 ya. Oke, di sini akan dijelaskan definisi jenis fluida, sistem hidrotermal, sejarah epithermal, konsep tahapan sulfidasi, mineralogi endapan epithermal, geokimia endapan epithermal, dan kesimpulan ini ya. Oke. Penduluan ya, jadi kita lihat sini, ini di plotting grafik di bawah adalah jumlah kadar tonase emas dan dapat epithermal lagi di dunia. Jadi kita lihat ya, jadi semakin tonase besar emang grade-nya jadi lebih low, dan sebaliknya. Dan rata-rata yang mau hasil yang merah ya dan biru. Jadi intermediate sulfidation epithermal, vein ini bentuknya, dan low sulfidation epithermal. Oke. Mineralisasi logam berharga seperti emas, perak, tembaga di dunia telah banyak dieksplorasi dan produksi untuk industri. Nah, ini logam berharga dan rata di epithermal. Umumnya menghasilkan komoditas utama emas dan perak. Jadi epithermal itu dalam bahasa industrinya biasa dia terkait langsung dengan emas. Jadi ada orang bilang epithermal emas gitu atau perak. Walaupun terdapat juga logam lain atau alloy lain seperti tembaga, timah, manganis, besi ya, atau yang lainnya juga ada ya. Nah, secara umum PBZN namanya, PBZN itu ada base metal namanya, juga ada di situ. Ya, secara umum, endapan epithermal lebih disebut sebagai epithermal emas perak (AWG). Setidaknya terdapat 6 kelas ya, endapan mineral di dunia menghasilkan emas besar. Emas besar itu artinya 100 ton emas lebih. Sampai 1000 biasanya. 1 orogenik, 2 carbon dan carbon type, 3 epithermal gold silver deposit, kemudian 4 copper gold porphyry deposit, 5 iron oxide copper gold deposit ya. Kemudian gold rich volcanic hosted massive sulfide, sedentary relative deposit. Itu menurut kita tahun 2000 ya, dan seterusnya ya. Dan hidrotermal itu tipe yang ekonomis dan menjadi idola eksplorasi. Jadi emang kalau di kuliah teknologi deposit ekonomi atau di tempat yang disebut endapan mineral atau deposit mineral ekonomis, maka Anda harus tahu epithermal dan harus tahu banget. Kenapa? Karena ini yang menjadi idola dan hampir semua orang mencari epithermal. Kenapa? Emas. Kenapa? Jawabannya kan di emas itu. Oke ya. Maksudnya epithermal itu dangkal ya di bawah 1,5 km dari permukaan air, atau dalam ini water table. Water table itu groundwater ya, air tanah yang kalau kalian bilang air sumur lah seperti itu. Nah, di bawahnya itu 1,5 kilo ya. Itu definisi terbarunya ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau sebaran epithermal di Indonesia itu hampir semua deposit berhubungan dengan epithermal. Namun juga epi masih di permukaan. Kenapa? Karena Indonesia itu kan negaranya masih banyak batuan vulkanik. Umumnya oligomiosen, bahkan sampai sekarang. Yang kuartet itu banyak vulkaniknya, sehingga mineralisasi berhubungan umumnya dijumpai dengan epithermal. Ya, epithermal itu kan di permukaan. Jadi dia memang pasti seperti itu. Oke. Dan seterusnya Anda silakan baca di buku ini definisi jenis fluida. Ini harus dihafal ya, jenis fluida. Kemudian sistem hidrotermal itu seperti apa, air itu di mana aja. Jadi ini fluida ini berperan penting dalam gitu ya. Kemudian sejarah epithermal ya. Epithermal itu tahun 1928 begitu. Kata epithermal itu sudah dicantumkan oleh Lindgren. Nah, ini dalam klasifikasi dia. Dan banyak ya. Jadi ada yang epithermal, ada mesotermal, ada hipotermal. Tapi yang ke belakang kita menggunakan istilah epithermal sebagai epithermal. Dia nyebutnya dangkal 50 sampai 200 derajat Celcius dan dangkal. Tapi kenyataannya tidak gitu. Epithermal ada 400 juga, ada 350, dah. Dan bahkan sampai 1,5 kilo ya. Itu banyak sekarang sampai situ. Jadi tidak seperti yang diterapkan. Jadi kalau dibilang ini agak sedikit menyimpang dari definisi epithermal Lindgren. Mesotermal
masih dipakai juga sampai sekarang, tapi dipakai lebih arah ke organik, bukan untuk epithermal, hidrothermal seperti itu. Dan seterusnya, ini sejarah klasifikasinya. Penggunaan terminologi depan epithermal oleh Silitu dan Heidenquist atau John et al. Ya, jadi buku ini saya kompilasi, kemudian inilah, dan masih dalam bahasa Inggris ya, karena susah di Indonesia kan, jadi seperti ini. Ya, jadi ini sekarang kita pakai, makanya di buku itu ada judul high sulfidation, intermediate, dan low sulfidation. Ada juga istilah alkali gold. Alkali gold itu yang unik. Dan seterusnya. Karakteristiknya, tektonik settingnya ini ada semua di sini. Tinggal dibaca. Terus konsep tahapan sulfidasi. Nah ini yang harus Anda pahami. Sebenarnya sudah diajarkan jika kita bahas tentang sulfidasi atau mineralisasi. Silakan pelajari. Nanti silakan tanyakan kalau ada yang tidak dimengerti. Nah ini kata kunci di tabel 5 ini adalah ini porphyry deposit. Ciri-ciri mineralnya seperti ini. High itu covalent, diginit, borate, intermediate itu copyright, lalu itu dan seterusnya. Epithermal itu seperti ini dan seterusnya. Oke, itu tinggal dibaca dan dihafalkan, termasuk kalau boleh rumus kimia sekalian. Oke, mineralogi endapan epithermal ada high, IES itu intermediate ya, LSE. Oke, bentuknya seperti apa? Ya ini dia. Jadi pembedanya sudah cukup jelas, logamnya beda ya. Beda. ISE itu banyak base metalnya Zn, Bb, Mn, Cu. Kalau langsung tulisan aku SE aja, ada beberapa selenium dan molybdenum dan seterusnya. Ini bisa lebih jelas, dan ini bentuk-bentuk internasional ini ya. Nanti di pertemuan mendatang kita akan coba untuk jelaskan lebih detail. Tapi ini saya pengantar, tolong baca buku ini pelan-pelan, dan soal-soal kita akan juga beberapa ngambil di sini. Seperti itu ya. Oke, ini dia. Ya, jadi buku ini saya kompilasi dari ini untuk kuliah teknologi di Pusat Ekonomi, kuliah dan praktikum. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya. Silakan dibaca, dan puस्तaka-pustakannya jangan lupa di download atau di ini kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.